Ini Technospark 30 Pro, smartphone murah tapi nggak nanggung. Alasannya sebagai smartphone di harga 2 juta, Technospark 30 Pro ini membawa spesifikasi yang bagus serta banyak, plus fitur-fitur yang dihadirkan pada smartphone ini kategori mewah yang biasanya itu bisa ditemukan di smartphone yang harga jualnya jelas ya lebih mahal. Nah, ini sudah saya gunakan sekitar 2 minggu, lalu apakah Technospark 30 Pro membawa poin kekurangan? Temukan jawabannya dengan menonton video ini. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Seperti biasa sebelum saya lanjut ke pembahasan, tiada pernah bosan nih, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya nih buat kamu yang belum subscribe. Ayo dong tekan tombol subscribe-nya, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya, dan untuk kamu semua menonton jangan lupa menekan tombol like. Selama saya menggunakan smartphone ini bisa saya katakan kalau Tecno itu berhasil ya mendesain ataupun merancang bodi smartphone ini agar terasa nyaman saat saya gunakan itu dalam waktu yang lama ya. Itu alasannya, salah satu alasannya pastinya itu terletak pada ketebalan bodinya ini hanya 7,4 mm. Selama saya menggunakan HP ini dalam waktu yang lama, kategori nyaman karena tidak membuat tangan saya ini cepat pegal. Bagian yang beda dari HP ini ada pada finishing back cover. Technospark 30 Pro berkolaborasi dengan Transformers. Khusus seri ini ya, kolaborasinya ini dengan Optimus Prime. Maka dari itu tidak heran finishing back cover ini dibuat ala robot dengan warna khas Optimus Prime. Buat kalian yang penggemar Transformer ataupun kalian kolektor mainan robot-robotan ataupun kalian seorang kolektor barang-barang unik ataupun barang-barang yang berkolaborasi, ya ini Technospark 30 Pro bisa menjadi ya pilihan kalian untuk dibeli. Kalau kamu nggak suka dengan tampilan ataupun finishing yang dihadirkan untuk edisi Transformer ini, kamu bisa membeli varian warna lain yaitu hitam. Mungkin ini kekurangan dari back cover yang khusus Transformer ini. Saya nggak tahu kalau yang warna hitam itu apakah glossy ataupun doff ya. Khusus Transformer ini untuk back covernya ini finishingnya glossy dan mudah kotor ataupun mudah meninggalkan noda sidik jari saat menggunakan smartphone ini tanpa case bawaan. Masih di bagian sisi back cover ya, di sini saya melihat Tecno itu mulai terlihat fresh ya, karena untuk desain kameranya ini tidak mengikuti lagi ya desain-desain kamera boba ala iPhone Pro Max. Buat saya sih ini langkah yang bagus dilakukan oleh Tecno. Bagus tampak dari sisi desainnya ini, Tecno juga membawa interface yang bisa saya bilang ini seharusnya bisa lengkap ya kalau ataupun andaikan smartphone ini membawa dua mikrofon seperti layaknya ada dua speaker yang dihadirkan di smartphone ini pada sisi atas serta pada sisi bawah. Sebagai HP 2 jutaan juga, Tecno tuh nggak nanggung ya memberikan yang terbaik pada sisi depan. Mulai dari layar seluas 6,78 inch sudah menggunakan model punch hole. Lalu ditambah lagi kualitas layar ini benar-benar jempolan banget ya untuk HP di harga 2 juta. Panelnya sudah AMOLED dipadu resolusi Full HD dan ada juga dukungan refresh rate 120 Hz. Penggunaan di area outdoor siang hari juga nih layarnya masih terlihat berkat kecerahan maksimalnya ini 1700 nits. Tidak hanya di situ saja ya, untuk kualitas layarnya ini juga diberikan fitur-fitur yang dalam arti ini belum banyak smartphone dari brand lain bisa melakukan hal ini. Untuk saat ini misalnya ada fitur yang namanya wet touch ya, jadi ketika layar ini basah masih bisa dioperasikan. Buat saya sih ini hal yang bagus. Lalu yang kedua juga di sini smartphone ini sudah menyematkan yang namanya sensor sidik jari di layar dengan kualitas bacanya ini kalau buat saya kategori cepat dan akurat ya. Ini sih lagi-lagi di harga 2 juta kamu mendapatkan fitur mewah seperti ini sudah kategori mantap. Bagian kurang lainnya yang saya temukan dari smartphone ini yaitu ketidakpastian terkait update software ya, khususnya di Android. Saya sih belum menemukan kalau Technospark 30 Pro ini ataupun ada jaminan akan mendapatkan update software di bagian Android-nya itu sendiri ya. Padahal smartphone ini sudah menggunakan sistem operasi yang paling baru. Misalkan itu tampilan terbukanya sudah menggunakan iOS v14.5 yang berjalan pada Android 14. Fitur yang tersedia juga kategori banyak nih, bisa kalian temukan salah satunya di Special Function. Buat kalian nih yang lagi ataupun mau membeli smartphone di harga 2 juta tapi performanya harus bisa diandalkan ataupun bisa saya bilang sih kategori ngebut ya untuk smartphone di kelasnya ataupun di harga 2 juta, ya Technospark 30 Pro bisa menjadi pilihan loh buat kalian beli.
Alasannya smartphone ini sudah menggunakan chipset terbaru yaitu MediaTek Helio G100 dipadu CPU octa-core, RAM-nya itu ada 8 GB yang bisa ditambah RAM virtual 8 GB dan internal storage-nya itu 256 GB yang sudah menggunakan UFS. Dari pengalaman saya menggunakan smartphone ini ya sekedar untuk santai saja seperti buka sosial media, balas pesan ataupun mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp, nonton video di YouTube, atau sekedar saya hanya membaca berita saja, tidak ada loh yang saya keluhkan mengenai performanya, benar-benar lancar dan sangat bisa diandalkan. Kalau dibuat ngegame ya, ini juga saya sih kategori puas ya. Khususnya untuk game-game yang sering saya mainkan, misalkan itu Mobile Legend ya, game ini tuh bisa dapat di frame rate-nya itu 90 fps. Saat menjalankan game ini pada pengaturan tertinggi, tidak ada yang perlu saya keluhkan. Kalaupun terjadi frame drop saat momen perang brutal, buat saya sih hal yang wajar dan masih bisa saya maklumi. Toh game juga masih bisa saya kendalikan ya. Untuk momen-momen perang rame juga ya, ada frame drop itu pun hanya sebentar saja. Lalu untuk PUBG sendiri ini masih frame rate maksimalnya itu di 40 fps ya. Smooth Extreme-nya ini belum terbuka di HP ini. Ya semoga melalui update software Tecno bisa memberikan support frame rate-nya itu hingga 90 fps. Tidak hanya di situ saja, HP ini sudah menggunakan gyroscope hardware. Jadi cocok nih buat player PUBG yang selalu menggunakan gyroscope. Kalau saat ngegame nih baterai kalian sudah low ya ataupun sudah rendah, Tecnospark 30 Pro ini sudah menyematkan fitur bypass charging, membuat baterai HP tetap aman walau menggunakan HP ini saat ngegame sambil melakukan pengisian baterai. Nah, kalau buat saya sih untuk kalian yang suka main game sambil mengisi baterai smartphone ini, ya saran saya walaupun ada fitur bypass charging, jangan terlalu sering juga ya digunakan, ya seperlunya saja. Karena kita juga nggak tahu apakah fitur bypass charging ini lama-kelamaan masih berfungsi ataupun sudah ada masalah ya. Jadi untuk menjaga-jaga saja sih ya, itu saran dari saya. Urusan mengabadikan momen dalam bentuk foto dan video, saya sih merasa di sini Tecno main aman saja ya, karena di harga 2 juta Tecno itu belum berani memberikan ataupun menghadirkan lensa ultra wide. Tapi untuk lensa utamanya ini resolusinya kategori besar 108 megapiksel dan untuk kamera depannya sendiri ada satu juga beresolusi 13 megapiksel. Mengenai fitur kamera yang dibawa, buat saya sih untuk HP 2 juta ini kategori banyak. Misalnya perekaman video tuh maksimal di 2K, ada juga Full HD 60 frame per second. Ada juga fitur Ultra Steady agar memberikan perekaman video lebih stabil. Dilanjut lagi ada mode Super Night aktif juga nih ya pada kamera depan. Tidak ketinggalan ada fitur Dual Video Mode Pro yang disematkan juga bahwa pengaturan terbilang lengkap. Untuk hasil fotonya, ya jujur saya suka. Kamera HP ini mampu menghasilkan foto dengan kualitas kategori bagus untuk HP di kelasnya. Di kondisi cahaya berlimpah, fotonya ini terlihat cerah dengan ketajaman yang bagus. Manfaatkan juga ya fitur HDR, saya sarankan juga ya di situasi tertentu. Karena buat saya kinerja ataupun kualitas HDR-nya ini kategori bagus untuk HP di harga 2 juta. Sementara untuk foto di kondisi cahaya seadanya mengandalkan cahaya lampu ruangan juga kategori bagus. Di kondisi low light saya suka karena warna foto ini tetap terjaga walau detail bisa hilang ya, dan yang saya suka juga di sini noise yang dihasilkan juga tidak kategori banyak. Oke, seperti dia untuk hasil perekaman video dari Tecnospark 30 Pro. Saya buat di Full HD 30 frame per second dan Ultra Steady-nya ini saya matikan ya. Ini masih untuk perekaman video dari kamera belakang dengan Ultra Steady-nya saya aktifkan, berarti dia ini di Full HD 30 frame per second. Untuk ini hasil perekaman video dari kamera depannya ya, resolusi Full HD 30 frame per second dan Ultra Steady-nya saya matikan.
Rekaman video dari kamera depan ya, dan ultra steady-nya saya aktifkan. Jadi baik dari kamera belakang maupun kamera depan, ketika ultra steady kalian aktifkan, tangkapan gambar ataupun videonya itu ke crop ya, jadi lebih sempit untuk tangkapan layar ataupun gambarnya. Oke, ini untuk hasil rekaman video di kamera depan ya. Kondisi juga di malam hari ya, ini karena ada cahaya lampu jadi kelihatan terang sayanya ya. Full HD 30 frame per second dan ultra steady-nya juga saya aktifkan. Oke. Nah, ini udah mulai gelap. Ya, inilah dia kalau cahaya seadanya ya. Kurang lebih seperti ini dia untuk hasilnya. Urusan daya tahan, Tecnospark 30 Pro mengandalkan baterai 5000 mAh. Kalau buat saya daya tahan yang dihasilkan ini ya bukan kategori bagus banget ataupun sangat bisa diandalkan. Standar saja ya, kalau HP ini saya gunakan dengan saya selingi nge-game 1 jam lebih ataupun sekitar 1,5 jam yaitu Mobile Legends. Screen on time saya dapat ini hanya di 3 jam lebih. Kalau penggunaan santai bisa di sekitar 6 hingga 7 jam. Untungnya juga ya, pengisian baterainya sudah kategori cepat 33 watt. Mengisi baterai hingga penuh membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Info tambahannya, Tecnospark 30 Pro sudah disematkan yang namanya NFC, lalu ada juga yang namanya, ya ini sih kalau kata Tecno, Wi-Fi Super, yang artinya smartphone ini dalam menangkap jaringan melalui Wi-Fi kategori stabil dan cepat. Dan yang terakhir ini sebenarnya ada kayak remote ya untuk barang-barang elektronik seperti AC, TV dan sebagainya. Tapi untuk yang hal ini saya sih belum menemukan menggunakan aplikasi apa. Buat kalian yang paham boleh untuk bantu pada kolom komentar. Kesimpulannya nih, jadi jelas ya seperti saya bilang di awal, benar adanya kalau Tecnospark 30 Pro ini membawa spesifikasi yang terbilang bagus serta banyak dan fitur-fitur yang dihadirkan juga kategori murah. Walaupun saya melihat ada sekitar, kalau saya sebutkan sih ada 2 poin yang buat saya sih itu menjadi kekurangan, tapi itu tidak masalah karena tidak mengganggu kenyamanan saat saya menggunakan smartphone ini. Jadi bisa saya bilang ya di harga 2 hingga 2,2 jutaan, saya sih berani banget ya merekomendasikan Tecnospark 30 Pro menjadi smartphone yang layak untuk dibeli. Jika kamu orangnya sabar ya ataupun sering melihat harga smartphone ini di e-commerce kesayangan kalian di official store, pastikan ya di official store ya, kamu bisa membeli smartphone ini dengan harga yang lebih murah lagi dengan memanfaatkan voucher-voucher yang tersedia di platform e-commerce kesayangan kalian. Ya, itu aja sih yang bisa saya bagikan di video ini. Jika kalian minat membeli smartphone ini, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa like ya jika kalian suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.